Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau coba nanya, kira-kira siapa yang pernah lihat atau bahkan baca berita? Mungkin berita-berita viral di koran, TV, HP, atau media sosial lainnya. Nah, berita yang kita baca di media cetak ataupun media online itu merupakan contoh dari sebuah teks berita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Kira-kira apa sih itu teks berita? Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama kita harus mengenal dulu nih apa sih yang dimaksud dengan teks berita itu. Teks berita itu adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dan disampaikan secara aktual dan faktual. Aktual itu artinya peristiwa yang baru terjadi, sedangkan faktual itu berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi, bukan karangan. Adapun unsur-unsur berita, teks berita memiliki unsur-unsur yang sering disebut dengan 5W plus 1H. What? Maksudnya di mana dijelaskan peristiwa yang dibahas atau kejadian yang terjadi. Who? Maksudnya itu di mana dijelaskan juga siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. When? Di sini dijelaskan keterangan waktu atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Where? Itu dijelaskan letak, lokasi, tempat terjadinya peristiwa. Why? Itu dijelaskannya alasan dari terjadinya peristiwa tersebut. Dan how? Menjelaskan tentang rinci yang mengenai proses terjadinya peristiwa tersebut, termaksud detail-detail yang berkaitan dengan kejadian itu. Jadi, di sini ada contoh teks berita beserta dengan strukturnya. Bagian pertama dari sebuah berita adalah judul berita tersebut. Judul itu fungsinya seperti pancingan supaya pembaca tertarik membaca seluruh isi berita. Tapi jangan asal buat menarik saja, tapi harus tetap mencerminkan isi berita secara singkat dan jelas. Dan itu bisa kalian lihat dari contoh berita yang ada di samping. Teks berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik, di mana bagian awal adalah bagian pokok dan penting, sedangkan semakin ke bawah berisi perincian yang kurang penting. Secara umum, struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada bagian awal terdapat kepala berita, pada bagian tengah itu sebagai tubuh berita, dan pada bagian akhir itu adalah ekor dari berita. Bagian kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada contoh berita yang sudah ditampilkan sebelumnya, kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam tubuh berita. Ini adalah bagian yang paling panjang karena menjelaskan peristiwa secara lebih lengkap. Di sini juga biasanya ada kutipan dari tokoh, penjelasan latar belakang, dan fakta-fakta yang mendukung. Contohnya dapat kita lihat pada paragraf kedua sampai 4 pada teks berita atlet muda Indonesia raih medali emas di Olimpiade Internasional, banggakan bangsa. Terakhir ada ekor berita. Di bagian ini biasanya penulis menambahkan harapan, dampak, atau pesan yang ingin disampaikan. Meskipun letaknya di akhir, informasi ini tergolong cukuplah penting. Contohnya pada paragraf 5-6 dari berita atlet muda Indonesia raih medali emas di Olimpiade Internasional, banggakan bangsa. Pada teks berita itu, penulis menutup berita dengan harapan dan pesan moral agar generasi muda Indonesia juga semangat meraih prestasi. Jadi, walaupun bukan kesimpulan seperti dalam teks eksplanasi atau teks argumentasi, tetap saja ini penutup yang punya pesan penting.
Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Teks berita ini ditulis menggunakan beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku adalah bahasa yang bersifat standar. Hal ini bertujuan agar mudah dipahami setiap kalangan. Contohnya pada kata berhasil meraih medali, dengan kata dapat medali dong. Teks berita juga menggunakan kalimat langsung yang ditandai oleh adanya kutipan asli dari tokoh atau narasumber. Contohnya pada kalimat "Saya bangga bisa mengharumkan nama Indonesia," kata Arif. Ada juga kalimat tidak langsung yang menggunakan kata konjungsi bawah, seperti pada kalimat ini. Presiden menyatakan bahwa Arif adalah inspirasi bagi anak-anak muda. Dan yang terakhir, teks berita juga menggunakan konjungsi temporal untuk menunjukkan urutan waktu yang ada. Contohnya pada kata mengakui, merasa, percaya, berharap. Sebelum mengakhiri kelas, mungkin kalian dapat mengerjakan dulu soal kuis yang akan Ibu berikan. Jadi perhatikan soalnya karena ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Oke anak-anak, mungkin cukup dulu ya pelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih sudah fokus dan aktif. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.